Ketika datangnya bulan Ramadan, kita usahakan semampu kita, sekuat tenaga kita untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian minta ampunlah kepada Allah. Apa cara kita minta ampun? Tentunya bertaubat. Kalau ibu ingin dimudahkan hidupnya, dilapangkan rezekinya, kita semua ingin Allah ampuni dosanya, minta ampunlah kepada Allah, lakukan solat taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturrahim di majlis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan majlis kita ini senantiasa mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sore hari ini kembali kita buka pengajian, dan mungkin ini pengajian yang terakhir sebelum melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan setelah Lebaran, karena kemungkinan antara tanggal 18 ataupun 19 kita sudah memasuki bulan Ramadan. Ya, kalau Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 18 untuk pelaksanaan hari yang pertama puasa di bulan Ramadan. Bagi kita masyarakat Indonesia, tentunya kita menunggu bagaimana nanti sidang isbat disampaikan oleh Kementerian Agama, barulah kita melaksanakan bersama-sama ibadah yang sangat luar biasa, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah puasa ini sudah sering tentunya disampaikan bahwa ibadah puasa memiliki nilai yang sangat unggul. Ibadah puasa mampu merubah karakter seorang manusia. Seorang yang melakukan ibadah puasa dengan baik, menjaga semua yang bisa mengurangi nilai ibadah puasa, menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, maka dia akan mendapatkan keistimewaan. Apa keistimewaan yang Allah berikan? Termasuk keistimewaan yang Allah berikan, Allah jadikan dia sebagai orang yang baik, yang mampu menetralisir hawa nafsunya. Karena kita hidup, Bapak Ibu, yang membuat kita terombang-ambing
yang membuat kita tergoda ke sana kemari selain godaan dari iblis ataupun setan, maka di dalam jiwa kita ini, di dalam tubuh kita ada hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu itu adalah keinginan. Hawa itu keinginan, nafsu adalah diri, berarti keinginan diri kita. Tentunya manusia yang masih sehat semuanya punya keinginan, ya Bu ya. Kalau akal itu belum hilang pasti masih punya keinginan. Maka keinginan itu ada keinginan yang lumrah, keinginan yang masih sesuai dengan norma-norma agama, ada juga keinginan yang memang dilarang oleh agama. Maka kita harus bisa membatasi. Kalau ini keinginan, sementara keinginan kita merupakan keinginan yang dilarang oleh agama, tentunya kita tidak boleh untuk melakukannya. Maka ibadah puasa dalam bahasa Arab itu disebut dengan as-saum atau as-siyam, yang artinya adalah al-imsak. Apa itu al-imsak? Menahan. Menahan apa? Menahan diri kita. Menahan diri dari apa? Dari hawa nafsu, dari hal yang bisa membatalkan dari hal yang bisa membatalkan puasa. Tentunya ibu-ibu semuanya sudah tahu bahwa puasa itu bisa batal dengan makan dan mie. Kalau memikirkan makanan, batal enggak puasa, Bu? Memikirkan makanan yang enak-enak ketika siang hari Ramadan, batal enggak puasa? Tidak batal, tapi makruh. Makruh berarti mengurangi nilai pahala puasa, sampai keluar air liurnya yang memikirkan makanan itu. Bahkan kecoa yang lewat pun dia kira itu kurma. Ya, kecoa yang lewat dia kira kurma, saking laparnya. Nah, makanya memikirkan makanan itu bisa makruh ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Kalau tak dimakan, ya contoh ini ya, banyak hidangan umpama di depan kita, waktunya berbuka belum masuk, tapi hidangan sudah tersedia. Boleh tak ditengok-tengok, Bu? Boleh nggak? Ditengokin sambil nelan ludah, boleh? Ya. Kalau ditengokin bahaya boleh, ya, tapi jangan sampai diambil kemudian dimakan. Jadi kalau hanya dilihat-lihat saja kemudian kita kepengen untuk memakannya, maka itu bisa mengurangi nilai puasa kita. Makanya kaum ibu, ya, yang biasanya selalu berada di dapur ketika sedang berpuasa menyiapkan makanan berbuka untuk keluarga, ini terkadang ada tantangan ini bagi ibu-ibu. Takut apakah nanti rasanya ini enak atau tidak, ya, akhirnya ngumpet-ngumpet cicip belah, ya, cicip baiklah, tidak ada yang nengok juga. Pernah tak model itu, Bu? Pernah tak? Ya, takut makanannya rasanya kurang, kemudian dicicip. Pernah? Alhamdulillah kalau enggak pernah. Tapi bolehkah kita mencicipnya? Boleh tak? Pada saat kita sedang memasak di dapur, kemudian makanan yang kita masak itu kita cicip, boleh enggak? Boleh? Kalau dicicip kemudian ditelan, maka puasanya batal. Kalau dicicip hanya di ujung lidah, kemudian dikeluarkan lagi, hanya pakai ujung lidah, kemudian dibuang, dibersihkan, ya, kita lepehkan kembali, maka
yang seperti ini menurut para ulama hukumnya makruh kalau tidak ada yang tertelan. Kalau nanti kita cicip pakai ujung lidah, selebihnya kita telan, itu batal juga puasa walaupun hanya sedikit. Jadi maksudnya apa? Ini merupakan satu bahan perhatian. Kalau ibu-ibu ingin melakukannya, pikir dulu 2 kali, ya. Kalau memang mampu membuangnya dengan sempurna, boleh dilakukan, tapi hukumnya lebih baik tak usah dicicip lah. Tunggu nanti ketika sudah berbuka, baru diperbaiki, koreksi rasa. Kalau memang rasa makanan yang kita masak masih banyak yang kurang. Tapi biasanya kaum ibu feelingnya itu pas biasanya. Kalau lagi berpuasa, kemudian kaum ibu memasak, dibuat garamnya segala macam, itu biasa feelingnya pas. Ketika dicicip pada saat berbuka, ternyata sesuai dengan selera. Itu kehebatan kaum ibu itu, ya Bu ya. Nah, jadi itu maksud saya sampaikan apa hukum yang berlaku. Hukumnya adalah makruh. Jadi lebih baik tidak usah dilakukan. Kemudian termasuk yang membatalkan puasa tentunya memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh. Rongga tubuh yang mana yang dimaksud bisa membatalkan puasa ini? Tentunya rongga tubuh yang besar. Hidung, kemudian mulut, kemudian kubul dan dubur atau jalan depan dan belakang, kecuali mata. Kalau mata itu pengecualian, para ulama mengatakan kalau mata ini tidak masuk bagian rongga yang bisa membatalkan puasa. Andaikan ibu masuk air ke matanya ketika berwudu, maka tidak membatalkan puasa. Maka pada saat berpuasa tidak dianjurkan bagi kita yang biasa berwudu dengan cara istinsak. Apa itu istinsak? Memasukkan air ke dalam hidung ataupun berkumur-kumur ketika sedang berpuasa. Ini sangat tidak dianjurkan. Jadi kalau biasa berwudu pakai kumur-kumur, pakai istinsak, tunggu ketika sudah berbuka puasa. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada sisa air atau kemungkinan air itu masuk ke dalam rongga tubuh yang bisa membatalkan puasa. Jadi ibu, ada yang biasa ketika berwudu pakai istinsak, memasukkan air ke hidung? Ada yang biasa? Ada. Kalau ada, ketika besok puasa di bulan Ramadan, hentikan dulu sementara. Karena dikhawatirkan, takut nanti tidak bisa menjaga, pada akhirnya air masuk ke dalam, yang kemungkinan bisa membatalkan ibadah puasa. Berkumur-kumur juga sama. Kalau sikat gigi boleh Bu? Sikat gigi boleh enggak? Sikat gigi boleh? Sikat gigi, bersiwak dan segala macamnya yang berkaitan dengan membersihkan gigi di siang hari bulan Ramadan itu hukumnya makruh. Jadi tak boleh lagi sikat gigi kalau sudah tergelincir matahari. Bu, sikat gigi sudah tidak boleh kalau sudah tergelincir matahari. Kapan itu tergelincir matahari? Ketika masuk waktu zuhur. Kalau pagi masih boleh, pagi masih boleh sikat gigi. Jam 10 masih boleh sikat gigi. Tapi kalau sudah jam 12 sampai berbuka puasa, sudah tidak boleh lagi untuk sikat gigi. Kenapa tidak boleh? Padahal kan sebetulnya sama baik tak Bu ya? Sikat gigi di waktu pagi odolnya tetap itu juga.
sikatnya pun itu juga, airnya pun tetap itu juga. Kenapa pagi boleh, siang tak boleh? Yang tidak boleh itu adalah menghilangkan bau mulutnya. Ciri khas orang yang berpuasa itu bau mulut. Orang yang berpuasa itu mempunyai ciri khas bau mulut. Kalau dihilangkan bau mulut, maka berarti sudah menghilangkan nilai pahala. Kata Nabi, raihatu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum menurut Allah dibandingkan baunya minyak kasturi. Berarti ciri khas orang yang berpuasa itu bau mulut. Jadi kalau ada kawan yang di sebelah ini bau mulut, husnuzon saja, kemungkinan dia sedang kemungkinan sedang berpuasa. Jadi ibu-ibu, kenapa makruh sikat gigi setelah tergelincir matahari? Yang makruh itu bukan sikat giginya, tapi yang makruh itu menghilangkan bau mulutnya. Berarti mana yang paling bagus? Yang paling bagus sikat gigilah sebelum masuknya waktu subuh, kemudian setelah itu tidak lagi sampai berbuka tiba. Itu lebih bagus. Jadi kalau sanggup, ya silahkan. Kalau tidak sanggup, bau nian Ustaz mulut saya, jam 10 ibu-ibu sikat gigi, silahkan, hukumnya boleh. Yang penting sikat giginya tidak dilakukan setelah zuhur atau setelah tergelincir matahari. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh itu, baik bendanya kecil atau besar, itu sama saja bisa membatalkan puasa. Ya, contoh kecil, pada saat ibu-ibu di siang hari bulan Ramadan kemudian mengarahkan ujung lidahnya ke bagian lidah, ke bagian gigi kita, ujung lidah diarahkan ke bagian gigi, ternyata di sana ditemukan sisa makanan. Ada sisa makanan yang lengket kemudian terlepas dari gigi. Mau kemana kita buat? Tiba-tiba kita telan, boleh ditelan. Sisa makan sahur yang masih tertinggal di mulut kemudian keluar di siang hari Ramadan, kemudian kita telan, batalkah puasanya? Jawabannya batal. Terus bagaimana? Kalau sisa makanan itu keluar, maka silahkan dibuang, jangan ditelan lagi, dibuang. Kalau menelan ludah boleh enggak, Bu? Menelan ludah boleh enggak? Saat berpuasa menelan ludah boleh? Walaupun dia kumpulkan boleh? Dikumpulinya dulu sampai penuh di mulut, setelah itu baru ditelan, boleh enggak? Boleh enggak? Nah, supaya ibu tahu ilmunya, para ulama mengatakan walaupun air ludah itu dikumpulkan di mulutnya sampai mulutnya penuh, setelah itu baru dia telan, itu tidak membatalkan puasa. Ya, mana tahu besok haus nihan, ya kan? Ya, perlu mencoba itu, ya coba. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Tidak boleh ada benda yang lain yang bercampur dengan air ludah kita. Kalau ada benda yang lain yang bercampur dengan air ludah yang bukan dari bagian mulut, karena ludah itu kan bagian mulut, Bu, tanpa kita minta pun dia keluar terus, dan itu merupakan cara Allah untuk membuat mulut kita ini tidak kering. Andaikan air ludah kita enggak pernah keluar, air liur kita enggak keluar, ini bibir kita, mulut kita sudah lengket galuh.
Ya, lengket tak bisa dibuka, bangun tidur mulut lengket, pipi lengket dengan gigi karena nggak ada air liurnya. Ya, makanya ibu-ibu, yang tidak boleh itu kalau air ludah bercampur dengan sesuatu. Apa Ustaz contohnya? Contohnya air ludah bercampur dengan darah yang keluar dari gusinya. Kalau ada darah yang keluar dari gusi, jangan sampai ditelan ludahnya, walaupun sedikit. Kalau kita tahu ada gusi yang berdarah, ini wajib air ludah dikeluarkan, karena darah bukan termasuk dari bagian mulut. Jadi kalau besok ada gusinya berdarah, buang ludahmu sampai perkiraan darah itu tidak lagi mengalir. Kalau ibu telan, ibu tahu gusinya berdarah, ibu telan, sengaja ibu telan, maka puasanya dianggap batal. Kalau dahak bagaimana? Ya, andaikan dahak keluar, ya, dahak keluar, kemudian ditelan lagi. Para ulama menyebutkan dahak itu masih bagian dari mulut, ya, dahak itu masih bagian mulut ataupun kerongkongan. Jadi andaikan dia keluar kemudian ditelan lagi, ya malu nak buangnya, banyak orang umpama airnya ditelan kembali, itu tidak membatalkan puasa. Beda dengan bersendawa. Kalau bersendawanya kita sengaja, ada keluar dari lambung kita, asam lambungnya naik ketika bersendawa, terasa di lidah kita masam. Pernah tak kira-kira bu? Oh gitu, terasa masam. Nah hati-hati, kalau itu disengaja bisa membatalkan puasa, karena yang keluar itu bukan dari kerongkongan kita, tapi itu keluar dari dalam perut. Itu nanti bisa disamakan dengan muntah dengan sengaja. Jadi muntah sengaja pun membatalkan puasa kalau sengaja. Saya Ustaz sedang mengandung, bawaannya nak muntah terus, apakah puasa saya batal? Jawabannya orang yang sedang mengandung bawaannya ingin muntah terus, itu tidak membatalkan puasa, karena itu bawaan. Ya samalah dengan ibu, ketika ibu naik kendaraan tiba-tiba mabuk muntah, itu tidak disengaja, kecuali kalau sudah tahu ibu nggak tahan naik mobil tapi tetap memaksakan diri. Lah tahu biasanya 10 meter pun lah muntah. Wah, ngeri juga itu Pak, 10 meter lah muntah. Jadi kalau sudah tahu bahwa dia itu memang biasa mabuk, perjalanan dekat pun langsung mabuk, tiba-tiba di waktu puasa di bulan Ramadan dia sengaja untuk naik kendaraan padahal bisa untuk dihindari, maka ini juga menurut para ulama bisa membatalkan puasa. Berbeda kalau seandainya tidak bisa dihindarkan, memang terpaksa harus naik mobil, maka pada saat itu ada hukum dimaafkan untuk orang yang naik kendaraan kemudian mabuk di kendaraan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang saya sampaikan ini tadi itu semua bisa membatalkan kalau ada unsur kesengaja. Kalau tidak sengaja, contoh ibu menguap, ketika mulut tengango tiba-tiba ada lalat masuk, hop katanya, ya, ada lalat yang masuk, ini tidak membatalkan puasa. Tenang bu, ya, berarti itulah rezeki ibu hari itu, yaitu rezeki ibu, ya, seekor lalat.
Bunyi-bunyi Ustaz di kerongkongan, jangan keluarkan. Kalau dikeluarkan dengan sengaja, ini membatalkan ya, kalau kita keluarkan berarti muntah dengan sengaja, itu membatalkan. Kecuali kita memang sudah siap untuk mengkodonya. Daripada aku sakit nanti, yang masuk juga lalat hijau pula. Nah, ya udah, muntahkan, keluarkan. Tapi nanti harus diganti pada waktu yang lain. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga korek kuping. Korek kuping di siang hari Ramadan. Kemudian ngupil juga kalau tangannya sampai ke dalam nian, itu juga bisa membatalkan Tapi kalau cuma sampai sebatas bagian luar saja, itu tidak membatalkan puasa, ya. Ya, maksudnya bagian yang bisa dilihat. Ketika dimasukkan tangan ke bagian yang bisa dilihat, ini tidak membatalkan puasa. Ya, kalau umpama ibu-ibu sedang batuk flu, kemudian diambil yang biasa digunakan di hidung itu, apa namanya itu? Vicks inhaler, ya. Ibu pakai Vicks inhaler, kira-kira batal tak puasa? Batal nggak? Batal nggak? Ketika sedang flu di siang hari bulan Ramadan, kita ambil Vicks inhaler kemudian kita buat di hidung, batal nggak puasa? Saya buat perbandingan. Vicks inhaler itu yang dihirup apa? Apa yang dihirup? Benda atau uapnya? Uap yang dihirup, ya. Apa bedanya kalau ibu baru selesai masak, aromanya sangat harum, ibu cium nian aromanya, ya, itu sama baik. Maka menggunakan Vicks inhaler itu menurut para ulama, karena dia yang dihirup hanya uap, itu tidak membatalkan puasa. Hanya aroma yang menyegarkan yang dihirup ketika kita sedang berpuasa. Ya, cuman Vicks inhaler jangan masukkan sampai ke dalam sana, ya, cukup di luar saja. Dan kemudian menghisapnya pun sekedarnya ya, jadi udara dia yang masuk, bukan ada bendanya. Makanya boleh untuk dilakukan. Itu sama kata para ulama, mencium aroma, maka ya, mencium aroma makanan, maka mencium aroma sesuatu, itu sama hukumnya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rongga yang dimaksud di dalam tubuh kita ini adalah rongga yang besar, bukan rongga yang kecil. Kalau rongga yang kecil contohnya apa? Pori-pori tubuh kita. Pori-pori ini rongga yang kecil, ini enggak masuk. Andaikan pori-pori ini termasuk yang bisa membatalkan puasa, berarti selama Ramadan kita harus puasa juga mandi. Tak boleh kita mandi, ya. Karena ketika mandi tentunya air masuk ke dalam pori-pori tubuh. Maka dari sinilah para ulama menyimpulkan, kalau ibu-ibu ataupun bapak-bapak sakit, maka boleh untuk disuntik ketika di siang hari bulan Ramadan. Mana tahu ibu demam, aku masih ingin melanjutkan puasa, tapi demam, pergi ke dokter, disuntik, hukumnya boleh. Beda kalau yang disuntikkan itu zat makanan atau sumber tenaga. Ya, contoh seperti infus. Nah, ini menurut para ulama, infus ini bisa membatalkan puasa karena dia menambah energi untuk orang yang sedang sakit. Kalau hanya obat yang dimasukkan ataupun disuntikkan, ini hukumnya diperbolehkan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang jelas, mari kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, karena janji Nabi kita Muhammad,
man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapapun yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah haramkan tubuhnya masuk ke dalam api. Mau bu? Diharamkan di api neraka, mau? Maka mulai besok ya, sambut kedatangan bulan Ramadan dengan penuh gembira. Bagaimana caranya? Rumahmu yang kotor bersihkan, ya. Sejadahmu yang sudah usang beli yang baru. Mukenamu yang sudah usang beli yang baru. Khusus menyambut Ramadan, menyambut untuk melakukan solat tarawih di bulan Ramadan dan seluruh rangkaian ibadah. Kalau parfummu tak ada, beli khusus untuk beribadah di bulan Ramadan. Ya, bukan parfum yang untuk pergi ke kondangan itu bu ya. Parfum yang memang tidak menggunakan alkohol. Nah, itu yang dipakai. Jadi persiapkan dirimu. Ada dulu seorang pemuda yang selalu berbuat maksiat. Setahun itu enggak ada kebaikannya. Selalu maksiat. Tapi ketika sampai bulan Ramadan, dia beli sejadah baru, dia beli baju baru, dia persiapkan minyak wangi dan segala macamnya. Selama bulan Ramadan penuh, dia lakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Itu gawenya pak setiap tahun. Ya, kalau sudah selesai bulan Ramadan, kembali lagi ke setelan awal. Model itulah gawe dia. Tapi ketika datang Ramadan, memang kerja pun dia tidak. Dia hentikan bekerja. Dia beribadah khusus meminta ampun kepada Allah ketika di bulan Ramadan. Makanya para ulama kita menganjurkan, kalau memang kamu sanggup, kumpulkanlah hartamu itu 11 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Walaupun nanti kamu mencari rezeki di bulan Ramadan, tapi tidak lagi sehebat di bulan-bulan yang lain. Karena di bulan Ramadan harus bisa bertambah ibadahnya dibanding di bulan yang lain. Ya, soalnya banyak juga sekarang yang terbalik bu. Di bulan Ramadan penghasilan harus semakin banyak daripada bulan lain, tapi ibadah tinggal. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Ketika datangnya bulan Ramadan, kita usahakan semampu kita, sekuat tenaga kita untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian minta ampunlah kepada Allah. Apa cara kita minta ampun? Tentunya bertaubat. Kalau ibu ingin dimudahkan hidupnya, dilapangkan rezekinya, kita semua ingin Allah ampuni dosanya, minta ampunlah kepada Allah, lakukan solat taubat. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kemudian yang tak kalah penting, lakukanlah niat puasa Ramadan itu harus dilakukan di waktu malam. Niat puasa Ramadan tidak boleh dilakukan di waktu siang. Kalau sudah terlambat bangun, sudah jam tengah 5, berarti kita sudah tak dianggap puasa hari itu. Harus diganti pada hari yang lain. Walaupun ibu tetap puasa hari itu, tapi tetap harus diganti pada hari yang lain. Itu menurut mazhab Asy-Syafi'i. Berbeda cerita kalau kita ambil solusi. Apa solusinya? Ketika awal malam bulan Ramadan, niatkanlah di awal malam itu untuk melakukan puasa 1 bulan penuh. Di awal malam pertama, sengaja aku niat puasa bulan Ramadan untuk 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Maka niat yang pertama ini bisa menutupi, andaikan nanti ada 1 malam yang tertinggal niatnya. Bukan berarti malam itu baik berniat, enggak. Setiap malam wajib berniat,
Tapi khusus malam yang pertama, niatkan untuk puasa 1 bulan. Mana tahu ada niat yang tertinggal, ndak terbangun satu rumah, bangun sudah jam tengah 6, maka sudah tertutupi. Karena yang wajib itu niatnya, bukan makan sahurnya. Kalau makan sahur itu hukumnya sunnah. Tapi itu pun sunnahnya bisa dapat kalau pakai niat, Bu. Kalau ibu bangun jam 4 pagi langsung makan, nggak ada niatnya makan sahur, nggak dapat pahala. Itu makan biasa. Apa niat makan sahur, Bu? Apa niat makan sahur? Apa niat makan sahur? Nawaitu shauma godin itu niat puasa, Bu. Ya, beda niat puasa, beda niat makan sahur, Bu. Jadi biasanya selama ini kan sengaja aku puasa esok hari kan itu. Setelah itu langsung niat puasa beda dengan niat makan sahur. Kalau niat makan sahur, ya sebutkan makan sahurnya. Sengaja aku makan sahur agar kuat berpuasa esok hari karena Allah Ta'ala. Atau sengaja aku makan sahur karena Allah Ta'ala, itu sudah cukup. Boleh nggak kita nggak makan sahur? Boleh, ya. Tapi sangat dianjurkan makan sahur untuk menambah tenaga di siang hari di bulan Ramadan. Jadi jangan disamakan, Bu, ya. Mulai besok awal Ramadan, niat makan sahur beda, niat puasa beda, supaya makannya dapat pahala. Ketika jam 4 kita bangun, ya, kemudian kita waktu itu bukan niat puasa lagi, kita niat makan sahur. Kapan kita niat puasanya? Ya, kalau ikut solat tarawih, ya, jam itulah kita niat untuk berpuasa. Boleh kita niatkan berpuasa setelah berbuka. Setelah berbuka sudah boleh nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu ketika mau makan sahur, sengaja aku makan sahur karena Allah Ta'ala. Nah, itu baru dapat pahalanya ketika makan. Ini saya yakin sering dilupakan orang ini. Ya, yang penting niat puasa langsung makan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, terakhir ketika kita berbuka puasa, ini merupakan waktu yang sangat kita tunggu-tunggu. Saya sering menyampaikan, jangan sampai lupa ketika kita berbuka, jangan doa dulu, cicip dulu makananmu baru berdoa. Karena kebiasaan orang, ya, kebiasaan orang itu berdoa dulu. Kalau kita berdoa dulu, kita berbohong kepada Allah. Allahumma laka sumtu, ya Allah, untukmu aku telah berpuasa. Ya, puasanya sudah selesai. Wa bika amantu, dan kepadamu aku telah beriman. Wa ala rizkika aftartu, dan atas rezekimu aku telah berbuka. Sudah ada kita cicip untuk berbuka? Belum, kalau doa dulu. Iya, makanya cicip dulu satu teguk air, bismillahirrahmanirrahim, atau sebutir kurma, bismillahirrahmanirrahim, baru Allahumma laka. Jangan nunggu habis 3 piring dulu baru Allahumma laka sumtu. Ya, hanya mencicip saja baru Allahumma laka sumtu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah, dan kita nanti bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan seluruh rangkaian ibadah yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya,
dan bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.